bisa kita bandingkan ya slope dan intercept-nya. Kalau misalkan menggunakan Excel itu berkisar 1178, kemudian ini. Jadi kalau misalkan di Excel itu dia berlaku pembulatan sepertinya. Kalau di Origin itu memang benar-benar detail gitu. Jadi kita gunakan data untuk perhitungan dari Origin saja gitu. Nah, dari data linear ini, modulus yang ini, kita dapat menentukan titik proporsional, di mana titik proporsional ini tuh keadaan ketika tegangan dan regangan ini berbanding lurus, dan kita sudah mendapatkan data itu. Nah, jadi kita bisa claim data terakhir dari modulus yang itu data ke 124 sebagai titik proporsional gitu ya. Kita copy saja. Oke. Nah, kita sudah mendapat 3 titik gitu ya. Kemudian untuk menentukan titik luluh ini memang sedikit krusial gitu ya, di mana titik luluh ini merupakan awal dari deformasi plastik yang tadi telah disebutkan gitu. Jadi titik luluh ini tuh menjadi ukuran material dalam pengaplikasiannya gitu. Memang banyak digunakan utamanya untuk kepentingan elastisitasnya. Tapi titik luluh ini tuh memang sulit untuk diukur secara presisi, sehingga muncullah satu ketetapan konversi dengan membuat garis lurus yang sejajar dengan bagian linear penentuan modulus yang biasanya biasanya bergeser 0,02 sehingga garisnya akan lurus memotong kurva stress strain gitu. Jadi konversi tersebut disebut dengan konversi strain offset dan stress offset gitu. Di mana offsetnya kita tambahkan 0,2% gitu ya dari data aslinya. Kita mulai dari data modulus yang yaitu dari 89 data. Ini mungkin kita bisa warnain terlebih dahulu untuk menandakan. Juga kita warnakan terlebih dahulu. Nah, kita kasih judul strain offset 0,2% dan stress offset 0,2%. Untuk penentuan strain offset 0,2% ini bisa dengan menambahkan data asli strain dengan menambahkan 0,002 dari 0,2% gitu ya, 0,2/100 gitu. Kemudian kita drag ke bawah sampai data dari modulus yang terakhir gitu ya, ini kita juga warnain saja untuk sebagai penanda. Kita drag ke bawah sebentar. Oke, sudah muncul. Kemudian stress offsetnya ini merupakan data asli dari stress gitu ya, dari stress murninya gitu. Jadi kita langsung copy saja, karena memang yang bergeser hanya pada daerah modulus yang hanya strainnya saja. Jadi kita bisa langsung paste. Langsung paste gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan strain offset gitu ya, dan stress offset, kita
coba untuk menambahkan pada kurva stress strain gitu, sehingga kita tahu nih pada titik mana garis tersebut memotong kurva stress strain gitu. Kita ke chart design, kemudian select data, kita tambahkan dengan nama stress strain offset. Nah, nilai X-nya kita drag, kelebihan, drag sampai sini. Nah, yang ini juga sama ya, yang Y-nya juga, kita geser, drag sini. Oke, kita lihat apakah memang sudah memotong atau tidak. Ternyata tidak ya teman-teman. Nah, sehingga karena memang datanya cukup pendek, kita perlu penambahan data gitu, sehingga diharapkan kurva atau garis linear ini memotong ke ke kurva stress strain-nya gitu. Nah, setelah saya analisis dan saya coba, mungkin penambahan data dari offset ini agar memotong dari kurva stress strain itu mencapai data 178. Jadi kita drag saja bagian strainnya ke 178. Sini ya. Oke. Nah, untuk data yang stress offset, karena memang tadi datanya berada pada daerah modulus yang, tapi dengan penambahan data ini kemiringannya akan berubah kembali, sehingga kita bisa merumuskan agar kurvanya linear gitu dengan kita mengalihkan strain murni gitu ya, dikalikan dengan slope yang kita tadi dapat. Tidak lupa untuk dikunci, ditambahkan dengan intercept. Jangan lupa juga kita kunci, kemudian enter. Nah, ini kita bisa drag ke bawah sampai data ke 178. Oke, datanya sudah muncul, dan kita juga bisa mengubah ya di sini. Kembali ke chart design, kemudian select data, kita edit hingga data ke 178. Y-nya juga 78. Oke. Kita lihat apakah sudah memotong. Ternyata sudah, teman-teman. Nah, tapi di sini terdapat juga kendala gitu ya. Karena kita tidak tahu pasti ini cukup tebal gitu titik potongnya. Jadi kita tidak tahu pasti titik potong yang sebenarnya itu pada titik keberapa, sehingga kita perlu untuk mengkonvert atau memindahkan datanya ke origin gitu. Kita copy saja datanya ke origin. Nah, kita menambahkan, mohon maaf, ini kita tambahkan di sheet 3 ya. 3 sebagai strain dan stress offset. Ctrl Shift bawah, kemudian kita copy, kita paste di sini. Oke. Nah, kita bisa langsung gunakan datanya ini, kurvanya kita namakan stress strain offset. Nah, sudah. Kita juga selain ini kita juga memerlukan data dari stress strain yang awal gitu ya, untuk mengetahui di mana sih letak perpotongannya. Nah, ini kita sudah dapat stress
stress strain. Nah, kemudian tidak lupa juga kita plotkan ulang ini di 0. Kemudian, nah, oke. Nah, agar kurva ini dan graf kurva keempat dan kurva ketiga ini bisa digabungkan, kita juga harus menyamakan tadi koordinatnya gitu, aksisnya. Kalau yang ini kita bisa ubah juga ya, mengikuti dari kurva strain-nya di aksis. Nah, kemudian kalau teman-teman gitu ya, formnya 0 dan tuh-nya 0,18 pada kurva stress strain. Kita ubah juga, kita sesuaikan agar cocok gitu, kesesuai. Oke, nah kurvanya akan seperti ini. Nah, setelah kita dapat nih dua kurva dengan plot yang sama gitu ya, kita gabungkan dengan cara kita ke graph, kemudian merge graph windows, kemudian open dialog. Nah, kita unchecklist ya yang ini. Nah, kemudian ini bisa previewnya ada gitu ya. Terdapat titik potong. Langsung kita klik OK. Nah, ini merupakan grafik dari stress strain dan stress strain offset gitu, untuk menentukan titik luluh, di mana titik luluhnya kita dapat ya di sini. Kita tandai terlebih dahulu di sini ya. Nah, jadi ini merupakan data atau titik luluh gitu pada kurva. Sehingga kita dapat data baru, kita masukkan ke Excel. Ya. Nah, kita sudah mengetahui titik luluhnya itu pada 0,034, kemudian Y-nya itu ada di 359,50331. Oke. Nah, kita sudah mengumpulkan 4 titik. Untuk titik selanjutnya yaitu titik batas elastis, mungkin aku akan lanjut di part ketiga. Selain itu aku juga bakal finishing di kurvanya. Jadi aku bakal masukin semua titik-titik yang sudah dihasilkan di sana gitu.